Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mahasiswanya cuma 3 apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Ya, kita mulai aja untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas materi terkait farmakoterapi pada eh, nyeri ya, farmakoterapi nyeri ya. Sudah cek di aplikasi belum? Untuk presensinya sudah keluar belum? Di aplikasi itu ya, di web kampus sudah keluar belum ininya untuk presensinya? Bisa dicoba. Belum, Pak. Oh, tapi tanggalnya udah keluar ya untuk besok ya. Soalnya tadi saya sudah setting untuk tanggal besok. Atau biasanya pas untuk hari H aja ya bisanya ya. Betul, Masih, Pak, untuk tanggal 22. oh bisa ya, sudah keluar ya. Sudah keluar ya, berarti untuk tanggal 22 ya, untuk presensinya ya. Ada kendala nggak yang di presensi nantinya? Untuk yang di tanggal 22, ada yang nggak muncul? Atau semua muncul semua? Muncul ini. Udah muncul semua ya? Silakan ya, bisa aktifkan mikrofonnya. Untuk presensi muncul semua atau ada yang nggak muncul untuk tanggal besok? Sudah, Pak. Oh, Sudah sudah semua. sudah semua ya. Oke. Ya, langsung aja kita mulai farmakoterapi eh, manajemen ya atau manajemen nyeri ya. Ya, saya ditugaskan untuk mengisi ini ya, farmakoterapi manajemen nyeri. Ya, jadi nyeri ya, peningkatan nyeri itu oh, paling banyak sebenarnya terjadi pada pasien-pasien yang kondisi paliatif ya. Jadi kondisi paliatif adalah kondisi pasien yang eh, bisa dibilang tidak akan sembuh ya. Pasien tidak akan sembuh dan di sini itu terapinya itu sebenarnya hanya suportif dan kita hanya mengatasi gejala ya. Karena untuk nyeri itu sebagian besar ya, saya bilang sebagian besar itu adalah untuk pasien-pasien kanker ya. Kalau non kanker sih bisa juga ya untuk nyeri ya, contohnya kayak pemakaian lidokain ya untuk sebelum tindakan insisi ya atau pembedahan itu bisa ya. Tetapi memang penggunaan obat nyeri yang paling rutin itu biasanya untuk pasien-pasien yang kanker ya atau pasien-pasien paliatif. Ya, tapi ada juga untuk nyeri untuk menyembuhkan juga ada juga ya. Contohnya kayak sakit gigi ya kita pakai peredaran nyeri ya kayak itu kan untuk tujuannya untuk menyembuhkan nyeri dan saat itu memang hilang ya. Walaupun kita bisa sebut itu bukan penyelesaian dari masalah ya. Itu hanya penyelesaian gejalanya saja gitu. Nah, ini dari suatu terapi paling banyak itu untuk paliatif itu adalah nyeri. Kalau kuratif nggak terlalu banyak sebenarnya ya yang berhubungan dengan nyeri. Tetapi untuk nyeri itu eh, penting juga ya untuk kita bisa mengendalikan ya atau mengatasi nyeri karena bisa pertama bikin pasien itu merasa nyaman. Yang kedua
akan meningkatkan usia harapan hidup ya. Terutama untuk pasien-pasien yang benar-benar nyeri seperti pasien kanker ya. Terkadang pasien kanker itu malah pengen segera selesai ya, segera selesai kehidupannya ya, atau meninggal. Tujuannya apa? Karena sudah nggak tahan merasakan nyeri, ya, merasakan sakit nyerinya dari kanker ini atau nyerinya setelah di kemoterapi. Ya, ya ini nyeri paling banyak dialami oleh pasien-pasien paliatif. Ya, gejala nyeri menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya ini nantinya tergantung dari tingkatannya. Bisa rendah, sedang, atau tinggi ya. Kalau rendah mungkin hanya akan mengganggu aktivitas istirahat, tetapi walaupun mengganggu aktivitas istirahat, tapi kalau secara terus-menerus juga akan berdampak juga ya. Kalau yang nyeri tinggi, sedang itu untuk pasien-pasien, contohnya untuk operasi kecil gitu ya, pasti harus dihilangkan nyerinya supaya selama pembedahan atau selama tindakan itu pasien merasa nyaman. Untuk nyeri yang tinggi, biasanya untuk pasien-pasien kemoterapi ya, malah kadang biasanya dikasihnya morfin ya, resepannya itu morfin, karena nyeri yang sangat ya, diberikan morfin, minimalnya itu tramadol ya, tramadol itu selalu. Atau pasien gangguan ginjal ya, gangguan ginjal kronis ya, GGK yang sudah atau pasien nefrolitiasis atau batu pada ginjal ya, batu ginjal ya, nefrolitiasis ya. Nefro itu ginjal, lit itu batu, tiasis itu kondisi. Ya. Pasien yang mengalami itu biasanya diberikan reda nyeri ya, minimalnya itu tramadol. Kalau sangat nyeri, bisa dikasih morfin dengan adanya pemantauan nyeri dan pemantauan terkait efek ya, efek dari kecanduannya ya, karena penggunaan morfin juga risiko pasien mengalami kecanduan kalau terus-menerus. Nah, nantinya akan mengganggu kehidupan pasien secara keseluruhan ya, dan bila tidak teratasi akan menurunkan kualitas hidup dan bahkan akan meningkatkan risiko bisa bunuh diri ya. Nah, ini banyak studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% pasien kanker maupun non-kanker tahap lanjut menderita gejala nyeri ya. Ya, apalagi kanker ya, itu pasti selalu disertai rasa nyeri. Karena apa? Karena sel kanker itu kan berkembang secara terus-menerus ya. Diberi obat, obatnya itu membunuh sel kanker ya. Bayangkan aja, kita selnya itu dimatikan satu persatu. Ya, ibaratnya kayak kulit, itu kulitnya diiris-iris ya. Pasti rasanya sangat nyeri ya. Dan itu selalu, kalau orang yang mengkonsumsi atau pasien yang kemoterapi, pasti selalu obatnya itu selalu membunuh sel-sel kanker. Nah, saat-saat itu membunuh, pasti eh, pasien akan merasakan nyeri yang sangat. Kemudian pasien paliatif terminal ya. Pasien paliatif terminal itu pasien yang mengalami nyeri ya, biasanya post operasi ya, pasien post operasi yang mungkin nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian pasien kanker ini nyeri sangat hebat ya, biasanya nyeri akibat dari penyakit, bisa juga efek dari pengobatan ya, ini tadi yang terkait dengan kanker, dan faktor psikisnya. Faktor psikisnya pasti terganggu ya pasien yang mengalami nyeri eh, yang sangat ini. Dan nantinya dalam terapinya itu harus ada penilaian individu sendiri-sendiri ya, serta pendekatan pasien yang menyeluruh. Karena apa? Karena dia pasti akan menggunakan obat-obat nyeri secara terus-menerus. Dan pastinya dari penggunaan obat-obat nyeri, rata-rata itu kan akan berpengaruh ke saluran cerna ya, ke lambung ya. Jadi pasien mungkin resikonya adalah nyeri perut atau dikasih morfin, resikonya nantinya bisa efek candunya itu ya. Jadi selalu pengen mengkonsumsi. Nah, selain kita pahami dulu bahwa ada namanya terapi paliatif ya, atau tindakan paliatif, itu kita perlu melihat secara
farmakologis dan non farmakologis. Ya ini gambarannya ya untuk nyeri. Nyeri biasanya untuk pasien-pasien kanker, CHF, kemudian PPOK atau penyakit degeneratif lainnya itu adalah tingkat kedua paling tinggi ya. Jadi rasa yang sangat tidak nyaman atau rasa nyeri yang tidak nyaman itu kita peringkat kedua yang perlu segera diatasi. Ya ini gambarannya ya ini kalau salah satu penelitian ini kalau yang di RSCM ya ini contoh kalau pasien paliatif ini peringkat 2 ya ini gejala nyerinya lebih banyak ditemukan pada pasien kanker. Nah ini untuk pendekatan tata laksana nyerinya ya. Jadi untuk tata laksana nyeri ini nanti ada klasifikasinya. Ya. Nyeri adalah persepsi yang merupakan mekanisme proteksi tubuh ya, bertujuan untuk memberikan peringatan akan adanya bahaya atau penyakit psikis atau rematik ya. Jadi di sini akan berpengaruh juga ke psikis pasien yang akan melibatkan fungsi kognitif, emosional, dan daya ingat ya. Kalau pasiennya sangat nyeri pasti akan bisa dibilang dia kayak kehilangan ingatan gitu ya. Dan emosi pasti pasien akan lebih emosional. Makanya kalau kita sebagai farmasis perlu hati-hati sekali ya dalam melakukan yang namanya edukasi ya, edukasi ke pasien. Ya, nyeri ini ya, pembagian nyeri ini ada nyeri no iseptik ya, ini nyeri yang disebabkan oleh aktivitas non ini ya reseptor ya. Kemudian ada nyeri non iseptik yang dapat dibagi menjadi nyeri somatik dan visceral. Nah, kalau somatik ini sifatnya adalah tumpul ya, jadi lokasinya itu pasti jelas ya. Jadi berhubungan dengan lokasi tertentu ya. Contohnya kalau pasien pasca bedah biasanya nyerinya kan hanya di bagian itu saja. Kemudian pasien metastatis ya. Metastatis itu pasien-pasien yang kanker yang sudah mengalami penyebaran. Ya, contoh kayak pasien kanker payudara yang nyerinya itu yang daerah yang mengalami penyebaran tersebut aja. Tidak ke seluruh tubuh. Poliartritik ya. Jadi ini biasanya untuk nyeri bagian sendi sama juga dengan nyeri muskuloskeletal ya ini juga di persendian ya rata-rata di persendian. Kalau nyeri visceral ini berhubungan dengan organ-organ yang berongga ya. Jadi lokasinya itu akan sulit dideskripsikan. Ya, contohnya nyeri perut ya. Nyeri perut ya atau kram perut ya itu kan kita kan untuk memastikan lokasi pastinya nggak bisa ya nggak bisa mengetahuinya atau berhubungan dengan gejala-gejala autonom seperti mual muntah ya. Contohnya ini, ada nggak mahasiswa di sini yang biasanya tengah malam itu merasakan mual? Kadang keluar ininya ya, asam lambungnya. Ya, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Biasanya untuk pasien-pasien yang nyeri itu biasanya kan pertama kita menilainya bisa juga karena asam lambung, yang kedua itu bisa juga karena penyakit yang lain, kondisi yang lain. Untuk pasien-pasien yang mengalami obesitas itu sering mengalami hal tersebut ya. Jadi nyeri visceral itu biasanya lebih kompleks ya untuk kita mengetahui bagaimana penyebabnya. Karena dari nyeri tadi kan pas awal eh, kita membahas bahwa nyeri itu bisa sebagai tanda ya, sebagai peringatan kondisi bahwa oh ini tubuh sudah tidak baik-baik saja seperti itu. Dan bisa juga sebagai tanda bahwa oh sampai bagian sinilah sel-sel yang tidak normal yang akan dihancurkan. Ya. Ya, kemudian berdasarkan durasi nyeri, ya ini dapat dibagi menjadi nyeri
yang akut, kemudian nyeri kronis ya. Kalau nyeri akut itu awal dan akhirnya jelas ya. Contohnya seperti nyeri gigi ya, sakit gigi itu saat kita mengkonsumsi obat ya sama selesai nyerinya hilang gitu, kita bisa memperkirakan oh iya sekitar jam sekian. Tapi kalau nyeri kronis itu akan bertahan selama berbulan-bulan ya. Jadi bahkan bisa sampai tahunan ya. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kemoterapi ya. Jadi dia kan nyerinya itu bulanan ya, nggak sehari dua hari ya. Ini juga sama nyeri malignan, nyeri kanker ya. Ini sifatnya umumnya sifatnya kronis ya. Jadi tadi yang saya bilang kronis itu secara berkepanjangan. Tapi kadang ada juga yang kombinasi ini nih, akut dan kronis ya. Tergantung dari obat-obat yang diterima ya, obat kanker yang diterima. Ini klasifikasi nyeri masih banyak lagi, namun yang penting dapat membantu menegakkan diagnosanya ya. Jadi kita harus tahu diagnosanya, penyebab nyerinya itu apa, dan baru kita bisa menentukan pengobatannya. Karena kadang kita juga bisa eh, melihat bahwa pasien itu mengalami kecemasan atau tidak ya, atau mengalami depresi atau tidak ya. Kadang kalau pasien yang depresi ya, terutama untuk pasien-pasien gangguan jiwa, karena saya juga monitor untuk pasien-pasien gangguan jiwa, itu mereka kadang merasakan nyeri, tetapi sebenarnya tidak ya. Jadi harus tahu penyebabnya ya. Kalau untuk pasien-pasien gangguan jiwa, kita untuk monitoring nyerinya, ya kita sebenarnya bukan mengatasi nyerinya, tapi mengatasi penggunaan antidepresan dan anti cemas ya. Ya ini penilaian ya, penilaian intensitas nyerinya ya. Jadi ada yang 0 itu nggak nyeri, 10 itu yang paling nyeri. Ya, termasuk penelitian ini juga saya sedang mengerjakan bersama dengan eh, UMP ya. Ini terkait nyeri pada pasien pos ini ya, pos melahirkan apa, pos sesar ya, untuk melihat eh, efek dari obat-obat pereda nyerinya, respon nyeri ya. Ini juga bisa untuk bahan penelitian ya. Jadi efektivitas dari pereda nyeri ya. Apakah dia nyerinya rendah, sedang, berat, saat nyeri. Ya. Ini kita bisa melihat dari gestur pasien ya. Jadi muka dari pasien itu seperti apa? Apakah dia biasa-biasa aja, rileks? Apakah dia mungkin agak menahan sesuatu, atau dia mungkin sampai menangis ataupun sampai menjerit ya. Nah kalau udah sangat nyeri pasti kadang kondisinya menjerit ya. Nah ini tata laksana nyeri ya. Ini bisa ada tingkatannya ya untuk nyeri. Menurut WHO ini bisa tanpa non opioid ya. Jadi tanpa opioid atau dengan adjuvan ya, tanpa adjuvan. Kemudian ada tingkatan yang kedua yang lebih tinggi ya, sedang. Kemudian ada yang eh, kuat ya. Kalau yang kuat itu bisa tambahkan dengan adjuvan atau tidak ya. Adjuvan di sini ya contohnya kita bisa menambahkan dexamethasone ya, karena dexamethasone itu bisa eh, meningkatkan eh, atau mengatasi nyeri, atau bisa ditambahkan juga menggunakan ini apa, kafein ya. Kafein itu juga bisa untuk mengatasi nyeri ternyata. Yang pertama bisa pakai acetaminophen ya, jadi pakai paracetamol ya. Ini analgetik paling rendah ya, bisa dibilang paling rendah, eh, tetapi efek samping yang ditimbulkan dari paracetamol itu paling rendah juga ya, efeknya paling rendah. Kemudian masalah interaksi itu lebih rendah, keamanan untuk saluran cerna itu paling bagus.
Yang kedua ada tingkatan opiat lemah, dan yang terakhir opiat kuat ya. Bisa pakai fentanyl gitu ya. Kalau yang kuat ada fentanyl, ada yang lebih kuat lagi apa? Sulfentanyl. Sufentanil. Karena kekuatannya ini sulfentanyl itu 10 kali fentanyl. Bisa pakai morfin. Ya. Ini yang golongan kuat ya untuk mengatasi nyeri. Ini bisa digunakan untuk pembedahan. Nah, bagaimana untuk terapi non farmakologinya? Kita bisa pakai psikoterapi ya. Jadi psikoterapi untuk pasien-pasien yang depresi sama ansietas ya, ansietas. Ini bisa juga digunakan ini karena malah justru untuk pasien-pasien yang depresi, ansietas itu terapinya itu bukan farmakologi, tapi non farmakologi. Relaksasi ya, melakukan relaksasi bisa dengan meditasi, bisa dengan yoga, itu salah satu, atau bisa juga dengan, kalau yang muslim berzikir ya, itu salah satu cara mengatasi nyeri. Untuk pasien-pasien yang sudah eh, bisa dibilang terminal, itu justru eh, nggak cuma obat saja yang berperan, tapi malah justru untuk latihan relaksasinya supaya dia untuk berpikir itu lebih kuat ya dibandingkan terapi obat. Karena terapi obat secara farmakologi itu memang banyak efeknya ya, efek sampingnya lebih banyak. Tapi kalau untuk relaksasi dengan cara kalau yang muslim mungkin untuk berpikir itu lebih baik gitu. Itu selama saya pegang di ICU ya, untuk pengalaman saya seperti itu. Ada latihan fisik ya, ini untuk nyeri-nyeri, latihan fisik, atau mungkin bisa pakai intervensi lain dengan fisioterapi ya, itu untuk pasien yang nyeri tetapi karena biasanya muskuloskeletal ya pada persendian, itu bisa juga akupuntur ya, beberapa akupuntur itu juga akan mengatasi pada titik saraf-saraf tertentu ya. Musik ya musik untuk terapi non farmakologisnya. Kalau tata laksana intervensi, ya ini kalau untuk nyerinya nyeri karena kanker, ya contohnya pakai kemoterapi. Kanker juga bisa dengan radiasi atau intervensi saraf ya. Intervensi saraf contohnya gini, pernah dengar pasien saraf terjepit ya, kadang ada di lingkungan keluarga kita ada yang, oh ini kata dokter terkena saraf terjepit ya. Apa yang dikasih? Ya diberikan muscle relaksan ya, untuk relaksan otot, atau pemberian biasanya yang sering kombinasi ya disuntikan langsung ya, tapi biasanya dokter pakai kayak USG ya, pakai alat yang dilihat di USG, nanti dilihat mana ototnya yang bisa dibilang nggak lurus ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat iklan counter pen ya, itu yang serabut itu ada yang bengkok ya, seperti itu, kemudian itu disuntikan. Komposisinya bisa pakai lidocain plus triamcinolone ya, atau Trilak ya, seringnya Trilak. Itu untuk mengatasi kondisi ini ya, untuk intervensi pada saraf. Atau operasi ya, operasi kalau pasien CA eh, pertama kali yang dilakukan yaitu operasi, diangkat dulu. Atau bisa juga dengan adjuvan terapi, pertama diradiasi dulu supaya kankernya itu mengecil. Jadi banyak kanker itu seperti pohon ya, sebuah pohon. Radiasi itu seperti menggunting ranting-rantingnya, menggunting akarnya, ya dikurangi dulu. Setelah itu baru dilakukan operasi, ambil pohonnya. Terus kemoterapi, sisa-sisanya itu dimatikan dengan kemoterapi. Ya, ini prinsipnya, prinsip tata laksana pada pasien nyeri
Pertama adalah jangan terlambat mengevaluasi dan mengelola nyeri. Mengevaluasinya bagaimana? Kita melihat dari muka dari pasien tersebut. Apakah ada suara rintihan dari pasien atau enggak. Supaya kita bisa tahu apa tingkat nyerinya itu di mana. Dan pemilihan reda nyerinya apa. Jangan sampai pasien sakit gigi dikasihnya morfin ya, karena tidak sesuai. Atau contoh pasien OP, pertama pasti dikasihnya ketorolak ya, ketorolak ya. Padahal efek sampingnya apa ini? Pendarahan saluran cerna ya, gastrointestinal. Makanya pemberian ketorolak itu maksimal 2 hari aja. Ya, karena risikonya kalau sampai 3 hari atau 5 hari, ya risiko dia mengalami bleeding. Malah justru risikonya nanti bisa dikasih sih pencegahan untuk bleeding, bisa masuk asam tranexamat atau lebih parah kita bisa pakai somatostatin atau oktreutin. Jadi tambah biaya pasien, tambah keluhan pasien. Ya, walaupun kita anggap mungkin kadang nyeri itu masalah yang dikit aja, gitu ya. Tapi kalau tidak mengelolanya secara baik, ya resikonya parah ya, karena rata ke pendarahan. Kalau nyeri yang tidak terkelola juga akan merubah sistem saraf ya, bisa permanen ya. Dan usahakan pemberian anti nyeri itu per oral ya, kecuali pasiennya sudah tidak sadar ya, kita kasih yang intravena atau intramuskular ya. Contohnya kayak seperti pemberian lidokain ya. Lidokain itu kan pemberiannya intramuskular langsung ke ototnya. Contoh mungkin ada pasien yang habis kecelakaan ya, kukunya pecah gitu ya. Kan kalau kuku pecah itu nanti tumbuhnya juga nggak akan sempurna, nggak bagus ya, akan ada menonjol gitu. Akhirnya kukunya diambil ya, ekstraksi kuku. Sebelumnya diapain ya, lidokain, disuntikan lidokain ke sekitar kuku tersebut ya, ke otot-otot saraf yang ada itu baru dilakukan pengambilan. Sebelum pengambilan pun harus ada pengelolaan nyeri. Pastikan eh, dokter atau perawat menanyakan ke pasien apakah masih nyeri atau tidak itu ya. Kalau masih masa nyeri, suntikan lagi lidokainnya sampai pasien sudah tidak merasa nyeri. Baru dilakukan tindakan ekstraksi atau pengambilan kuku. Ya, kuku langsung digunting, potong, cabut. Ya. Dan setelah contoh itu, setelah pengambilan kuku, maka pasien akan mendapatkan juga ini ya, usahakan per oral. Setelah tindakan pasti dikasih obat reda nyeri yang oral. Kalau yang minimal ya mungkin bisa dikasih paracetamol atau pemberian natrium ya, atau natrium diklofenak, atau pemberian asam mefenamat. Walaupun ya asam mefenamat itu fokusnya sebenarnya lebih banyak ke inflamasinya ya, mengatasi inflamasi. Berikan analgesik sesuai durasi kerja. Ya, jadi terutama contoh pasien untuk post sesar ya. Biasanya kan dia menggunakan analgesik atau pereda nyeri sistemik ya. Ya, efeknya sistemik. Perkirakan berapa hilangnya, sekitar 3 jam. Oh iya, sebelum 3 jam maka diberikan pereda nyeri ya, bisa pakai mefenamat gitu ya, dikasihkan mefenamat 1 jam setelah operasi. Jadi ada waktu sekitar 2 jam supaya onset onset obatnya itu sudah mulai bekerja ya. Onset itu kan awal obat itu menimbulkan efek. Eh, Baru diberikan sebelumnya ya. Jangan sudah pasien nyeri baru dikasih ini. Tidak ya. Terutama itu untuk nyeri-nyeri yang post operasi. Tapi kalau untuk selain itu juga kita melihat juga kondisi pasien. Kalau pasien sudah nggak nyeri ya kita udah menghentikan pereda nyeri. Makanya saya kalau visite ke pasien selalu
mengedukasi pasien kalau obat ini asam efenamid itu pasien sudah tidak mengeluhkan nyeri pos operasi sesar, itu tidak usah menggunakan pereda nyeri. Ya, poinnya di situ. Kelola penyebab dasar, ya. Apakah operasi, apakah kemoterapi, apakah radioterapi, apakah hanya pasien sakit gigi. Dan kalau kita sudah tahu penyebab dasarnya, kita perlu mengetahui kondisi pasien yang lain. Contoh, pasien ternyata punya gangguan jantung, tekanan darah tinggi. Kita jangan memberikan natrium diklofenak. Kita kasih yang aman untuk kondisi tersebut. Kita bisa berikan kalium diklofenak. Ya. Walaupun mungkin paling jarang ya penggunaan kalium diklofenak. Tapi kita harus menyesuaikan kondisi pasien. Pasien ternyata punya gangguan MAH, gastrointestinal. Kita bisa turunkan menggunakan paracetamol, atau kalau seandainya paracetamol nggak kuat ya kita ya terpaksa kasihkan yang tetap menggerus lambung, nggak masalah. Tetapi kita perlu pastikan apakah pasien itu dapat dexamethasone atau enggak. Kalau pakai dexa, pasti resiko kerusakan pada lambungnya, erosinya lebih tinggi. Hindari penggunaan itu. Dan pastikan juga monitoring ya, atau kita pastikan penggunaannya itu setelah makan ya, untuk mengatasi iritasi tersebut. Selain penggunaan setelah makan, perlu juga informasi atau pemberian obat lain untuk mengatasi hal tersebut ya. Bisa kalau pasien MAH itu atau dia mengalami ulcer, kita bisa memberikan sucralfate untuk menutup lukanya itu dengan pemberian 2 jam sebelum makan. Dan lakukan titrasi. Dari yang terendah dulu, nanti ditingkatkan sedikit demi sedikit ya, secara periodik. Biasanya ini titrasi yaitu tadi, pasien mau cabut gigi, ya disuntikan lidocaine, masih nyeri enggak? Masih, suntikan lagi, sampai sudah pasien merasa kebas ya, sudah nggak merasakan nyeri. Baru dilakukan tindakan. Makanya kadang mungkin ada yang berobat ya di puskesmas atau rumah sakit gigi kok dicabutnya rasanya sakit banget itu ya. Itu karena apa? Karena titrasinya itu nggak jalan, titrasi untuk obat ya, pemberian obat supaya pasien tidak mengalami nyeri. Terus edukasi pasien dan keluarga ya, jadi pasien perlu diedukasi. Ya, ini gambarannya ya, ada untuk yang tingkat rendah, sedang maupun tinggi ya. Rendah itu bisa pakai paracetamol, ya, NSAID lainnya itu, dan tambahan adjuvan. Adjuvan itu bisa pakai dexamethasone atau penggunaan kafein. Makanya kalau kalian lihat Paramek ya, Paramek itu isinya nggak cuma paracetamol saja untuk nyeri sakit kepala kan. Itu ada tambahan kafein. Lihat aja di komposisi. Kemudian untuk yang moderat ada kodein, ya, oxycodone, tramadol ya, ini sedang. Nah, kalau tramadol ini resiko kecanduannya itu minimal ya, jadi bisa dibilang tidak terlalu membuat candu ya. Kalau yang berat ini ada fentanyl ya, sudah pernah saya jelaskan fentanyl, ya morfin, ya hidromorfin, metadon ya. Metadon itu untuk terapi pasien yang mengalami kecanduan ya terhadap narkoba ya. Ini beberapa puskesmas ya, contohnya kalau di Jogja itu ada puskesmas Giwangan ya, yang di belakang terminal itu kan ada puskesmas ya, kalau lewat pintu belakang itu di situ ada itu terapi metadon ya untuk pasien-pasien yang biasa kecanduan pengen sembuh, maka dia tetap mengkonsumsi bisa dibilang narkotika tetapi metadon ya, yang memiliki efek minimal, efek ketergantungannya minimal.
Ya dititrasi sedikit demi sedikit ya supaya nanti pertama titrasi supaya pasien itu eh, tidak ketergantungan, nanti diturunkan dosisnya sedikit dengan sedikit ya. Seperti tapering off ya pada penggunaan kortikosteroid. Ya ini dan bisa ditambahkan dengan adjuvan ya. Ya penggunaan non opioid ya ini ada aspirin ya. Aspirin tapi perlu diperhatikan dosisnya ya. Kalau aspirin dosis 80 miligram itu sebagai antiplatelet. Nah, kalau penggunaan 500 itu baru ya 500 ini baru bisa untuk ininya apa ya? Untuk pereda nyerinya. Atau bisa menggunakan Costus selektif ya, Celecoxib ya, yang ada SIB-nya, ada SIB-nya Celecoxib ya. Ya ini kenapa? Karena aman ya, kondisinya lebih aman pada kondisi-kondisi tertentu ya untuk pasien jantung. Ya ini acetaminophen ya nanti perlu diperhatikan gangguan pada livernya bagaimana ya. Karena ini ada dosis maksimalnya 4 gram ya, jangan sampai lebih dari 4 gram. Tetapi efek antiinflamasi, efek pereda nyerinya lebih minimal ya. Efek lebih banyaknya sebenarnya untuk antipiretik ya ini. Nah ini NSAID bisa juga kombinasi ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah ini perhatikan kalau NSAID insidensi efek samping yang tinggi ya. Jadi pemberian NSAID yang memiliki efek samping terutama untuk gastrointestinal. Kemudian kalau COX-2 inhibitor ya seperti celecoxib itu insufisiensi renal ya. Insufisiensi renal berarti penurunan kemampuan fungsi renal. Di sini penurunan ya. Jadi penurunan itu bukan pasien itu mengalami kerusakan ya, beda ya. Contoh kalau pasien menggunakan gentamicin ya dia kan merusak nefron, merusak ginjal. Tetapi kalau ini ada insufisiensi, penurunan sementara. Kalau obat sudah dihentikan, maka ginjal pun bisa kembali normal ya. Beda ya. Perlu dibedakan yang merusak dan hanya mengganggu saja. Menghambat agregasi trombosit ya. Jadi nanti di sini perlu monitoring evaluasi koagulasi. Ya biasanya ini pasien-pasien yang ada di ICU ya. Jadi kita harus selalu monitoring kondisi eh, trombositnya seperti apa ya. Melihat mengevaluasi koagulasinya. Kemudian tramadol ya, tramadol ini ada yang sediaan tablet, kemudian ada yang diinjeksikan. Ya ini perhatikan juga fungsi hati dan ginjal ya, dan di sini untuk pasien-pasien geriatri perhatikan ya karena akan memperpanjang durasi obat. Ya, durasi obatnya akan diperpanjang karena pasien-pasien geriatri itu biasanya mengalami gangguan pada fungsi ginjalnya ya. Biasanya GFR-nya pasti sudah menurun kalau pasien-pasien usia lanjut ya. Bisa dibilang kalau ginjal itu kan sebagai penyaring ya, penyaring darah. Saringannya udah rusak ya. Kalau udah tua ya, contoh saringan aja. Kalau udah lama ya pasti udah rusak. Nah, efek samping resiko hipoglikemia maupun efek kejang. Ya, ini prinsip penggunaan opiat kuat ya. Ini jadi pertama kita harus menentukan kondisi pasien. Pasien sadar, tidak sadar. Nyerinya nyeri bagaimana? Nyeri lokal, nyeri sistemik. Ya. Ketersediaan. Obatnya tersedia atau tidak ya. Karena apa? Karena untuk vaskes tertentu ya tidak menyediakan sulfentanil ya contohnya. Kemudian terkait dengan biaya. Nah, contohnya kalau pasien menggunakan eh, COX-2 inhibitor ya, contohnya pereda nyeri yang selektif seperti celecoxib atau Celebrex itu harganya jauh lebih mahal daripada pemberian natrium diklofenak, asam mefenamat maupun paracetamol ya. Jadi faktor harga penting apalagi era sekarang ya
semua pakai JKN. Mungkin kalau nantinya kalian bekerja di rumah sakit atau punya apotek, nanti diperhatikan juga nih kalau pasien yang pakai BPJS, ya kan mungkin kita harus nombokin ya. Jadi perlu pemilihan analisa biaya yang lebih mendalam. Ya, gunakan extended release ya. Nah, jadi supaya penggunaannya itu lebih minimal. Dan perhatikan efek sampingnya ya. Biasanya efek samping ke gastrointestinal atau efek samping resiko kecanduannya ya perlu dikelola dengan baik. Ya ini perlu memahami adiksi ya kecanduan ya. Makanya kalau penggunaan contoh kalau pasien penggunaan alprazolam ya contohnya ya untuk pasien-pasien yang ansietas ya merasa nyeri dan sebagainya kadang diberikan alprazolam. Sekarang sudah mulai berubah ya penggunaan alprazolamnya itu mulai diturunkan. Kenapa? Karena alprazolam itu potensi kecanduannya itu lebih tinggi. Jadi diganti dengan yang lain. Toleransi ya kalau pasien yang alkohol ya setelah mengkonsumsi alkohol maka toleransi nyerinya udah beda lagi ya maka tidak akan merasa nyeri. Maka pemberian pereda nyeri pun kalau pasien mabok ya kecelakaan ya kita juga kasih pereda nyeri yang akan mempan karena efek alkoholnya itu akan menurunkan ini ya obat-obat nyeri yang diberikan. Jadi perlu dipilih yang tepat ya untuk analgesiknya, yang tidak bergantung dengan alkohol. Ketergantungan fisik ya. Ya kalau pasien-pasien yang biasa menggunakan morfin itu ya sudah adiksi, ya ketergantungan fisik ya biasanya dia akan sampai menyilat sendiri kulitnya, kemudian menghisap ya, karena di kulitnya pasti akan masih ada kandungan dari obat opium atau opiat ini. Ya ini bahaya sekali ya. Jadi perhatikan juga karena nanti akan menyebabkan adiksi. Ya ini perhatikan fungsi hati dan ginjal ya untuk penggunaan opiat ini. Ya opiat ini eh, gambaran ya gambaran eh, konversi ya. Ini di NCCN ya ini biasanya untuk nyeri kanker. Morfin ini makanya tadi kan saya bilang nih kita melihat ketersediaan obatnya apa saja nih. Langkah-langkahnya tadi di depan kan kita lihat, nah pilih apa ya dan kita perlu melihat ketersediaan obat. Kalau nggak sedia, maka kita sebagai farmasi itu perlu melihat tabel ini. Contohnya, morfin parenteralnya itu nggak ada. Kita nggak punya stok morfin injeksi. Kita bisa pakai oral. Konversinya berapa? Konversinya 3 ya. Jadi oral jadi 30 mg. Kemudian hidromorfin kita adanya oral pengennya oral 7,5 mg. Kita nggak punya. Ternyata kita punya stok parenteral. Nah, berarti parenteralnya pakai 1,5 mg. Tramadol ya, tramadol injeksi. Kita punyanya yang tablet. Maka konversinya kan 3. Ya, kita kasih tramadol 300 mg. Ya, gitu ya. Jadi ini konversi ya, konversi penggunaan obat. Nah, ini rekomendasi penggunaan opioid pada pasien kelainan ginjal dan hati. Ya, kalau kelainan ginjal, kodein itu tidak digunakan ya, karena metabolitnya dapat berakumulasi. Fentanyl untuk pasien yang gangguan ginjal masih aman. Makanya kalau pasien-pasien di ICU, pasien-pasien yang sudah kronis ya, sudah sakit kronis, biasanya diberikannya adalah fentanyl. Karena lebih aman ya, nggak menggunakan kodein. Ya, karena tidak ada metabolit aktif, aman, dan biasanya tidak perlu penyesuaian dosis ya. Jadi lebih mudah ya. Dokter-dokter anestesi ya, terutama anestesi dan KIC itu di ICU itu pasti pakainya ini ya. Yang selalu disediakan adalah fentanyl. Tapi fentanyl juga ada 2 macam ya, ada 2 produsen yang berbeda. Contohnya nih, yang pertama itu
fentanyl yang produk aslinya, dan yang kedua mitu ya. Jadi untuk kondisi untuk kita penggunaan pereda nyeri untuk pasien-pasien yang nyerinya yang butuh kita atasi itu nyeri pada lumbal ya, post op, tapi yang berhubungan dengan sistem saraf pusat, kan kalau sistem saraf pusat itu fentanilnya disuntikan ke ini, ke punggung ya, ke punggung, ke lumbal. Itu kita pakainya fentanil yang murni, bukan yang ada campurannya. Kenapa? Kalau dikasih yang tidak murni, pemberian ke SSP, resikonya adalah kematian. Dan itu pernah kejadian ya, tapi bukan di tempat praktek saya, di tempat yang lain ya. Ada salah penggunaan fentanyl yang harusnya pemberian ke sistem saraf pusat itu menggunakan murni, tapi menggunakan yang bukan yang murni. Ya, jadi perlu sangat berhati-hati ya. Karena saya menceritakan gini itu eh, di lapangan ya. Kita secara teori kalau perkuliahan kita lihat di buku, ya kita tahunya itu oh ini fentanyl, sama-sama fentanyl. Padahal beda, ada dua macam. Karena kalau kita belajar secara industri ya, secara industri farmasi itu ada fentanyl yang benar-benar pure ya, murni fentanyl, ada yang produk-produk mitu, tiruan. Tiruan ya contohnya kayak produk generik gitu ya. Kalau yang produk generik itu disuntikan ke pasien itu boleh untuk kondisi tapi di luar sistem saraf pusat. Metadon ini aman, kemudian kalau kelainan hati tidak digunakan. Ya, ini eh, diminum ya ini metadon. Morfin ini perlu hati-hati ya pada gangguan ginjal. Nah nanti bisa disesuaikan dosisnya. Oksikodon ya hati-hati. Tramadol juga perlu hati-hati ya dilakukan adjustment dose atau penyesuaian dosis. Nah ini adjuvan terapi ini ada macam-macam. Ya, bisa pakai antidepresan, amitriptyline, antikonvulsan. Kita bisa pakai gabapentin, antispasmodik. Ya untuk muscle relaksannya ya macam-macam ya. Penggunaan masker relaksan. Dan neuroleptik ya ini bisa nyeri ringan juga bisa, kalau nyeri itu bisa dikasih vitamin B juga masih bisa ya. Ini untuk tata laksana nyeri paliatif ya, terutama bila faktor penyerta seperti adanya infeksi ya, kita juga ngikutin mengatasi penyebab masalahnya ya. Kalau infeksi kita atasin infeksinya, atau stresor psikososial ya, kita juga menggunakan obat-obat psikotik juga untuk mengatasi penyebab ini. Contohnya kayak ansietas ya, cemas, kasih eh, ini ya alprazolam kah, bisa depresi ya, untuk mengatasi depresi ya kita garis dulu ke pasien penyebabnya apa. Ya ini tadi ya ini tingkatannya, eh, tingkatan nyeri ini step by stepnya. Kalau pertama paling rendah itu NSAID nggak mempan, masih persisten, bisa naikkan lagi menggunakan opioid yang eh, rendah ya, potensialnya itu rendah. Kemudian kalau contohnya kayak kodein, kalau nggak mempan, naikkan lagi piritramin, atau lebih lagi nggak kuat itu pakai fentanyl ya, bisa dikombinasikan dengan adjuvan, bisa tambahkan gabapentin, amitriptyline gitu. Nah ini tata laksana nyerinya, kita perlu sekali melihat respon pasien ya, kita harus mempertimbangkan antara efek dari analgesik ini dan efek sampingnya, dan eh, perlu melihat efek sampingnya, melihat terjadinya kapan, maka kita harus segera melakukan deteksi dini ya untuk melakukan intervensi. Oke, ini contohnya teknik regional ya, seperti opioid neuroaksial dan anestesi lokal. Ya, ini diberikan terlebih dahulu ya sebelum intervensi yang lain. Jadi sebelum melakukan tindakan, contohnya operasi ya, diberikan pereda nyeri terlebih dahulu ya, untuk pasien itu tidak mengalami nyeri, baru dilakukan
tindakan ya, tindakan lainnya. Bisa insisi atau pembedahan lainnya. Nanti ini terkait dengan prosedurnya, ini tadi non farmakologi ya sudah saya jelaskan, bisa pakai fisioterapi, akupuntur dan sebagainya. Atau terapi spiritual ya tadi seperti berzikir dan sebagainya gitu. Ya, terima kasih. Silakan, apakah ada yang ditanyakan dari materi ini? Nggak ada? Ya, jika nggak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima saya kasih, izin- Pak. Ya, saya izin untuk tutup Zoom-nya ya.